Pansus Trap DPRD Bali warning proyek di kawasan Tebing Suluban, pelanggaran tata ruang tak bisa ditolerir. Panitia khusus tata ruang, aset daerah, dan perizinan Pansus Trap DPRD Bali menyoroti dugaan kerusakan lingkungan di kawasan Pantai Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Jumat 8 Mei tahun 2026. Sidak Pansus Trap DPRD Bali menemukan indikasi pengerukan tebing dan pengurukan aliran sungai. Sidak tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap pembangunan di kawasan pesisir dan sempadan tebing yang dinilai rawan melanggar aturan tata ruang Bali. Dalam peninjauan itu, rombongan DPRD Bali memeriksa sejumlah proyek pembangunan dan bangunan usaha yang berdiri di sekitar area tebing Pantai Suluban. Rombongan sidak dipimpin Sekretaris Pansus Trap DPRD Bali, Dewa Nyoman Rai, didampingi Wakil Ketua Pansus Gede Harja Astawa, Wakil Sekretaris Diar Somfir, serta sejumlah anggota Pansus lainnya, seperti Ketut Rocineng, Nyoman Oka Antara, Anak Agung Gede Sayoga, dan Gusti Murah Gede Marhaendra Jaya. Sedikitnya 5 titik proyek dan bangunan menjadi sasaran pemeriksaan, termasuk Delphi Beach Club, Single Fin, hingga kawasan The Edge yang disebut berada di area sempadan jurang. Pansus Trap menilai keberadaan bangunan di sekitar tebing berpotensi membahayakan keselamatan serta memicu kerusakan lingkungan jangka panjang apabila tidak ditertibkan sejak dini. Selain menyoroti posisi bangunan, Pansus Trap juga mempertanyakan legalitas persetujuan bangunan gedung PBG yang terpasang di beberapa lokasi proyek. Temuan paling serius muncul di proyek pembangunan Olaya dan area bawah jembatan menuju pantai. Di lokasi tersebut, Pansus Trap menemukan dugaan pengerukan tebing yang dilakukan untuk kepentingan pembangunan. Tak hanya itu, aliran sungai di bawah jembatan juga diduga telah diuruk hingga memasuki area sempadan pantai. Hari tanggal 9 Mei 2026, kapan ya? 8 Mei 2026, kita mengadakan sidak ke daerah Uluwatu. Jadi pertama sudah barang tentu kita menyiapkan skema apa yang harus kita lakukan bersama yang terkait seperti Satpol PP dan pertama teman-teman yang dari sidak dari Pansus Trap. Jadi pertama kita menuju ke Delphi Beach. Delphi Beach itu kita tahu lah, itu sangat viral sekali di media massa. Bahkan itu sangat berbahaya sekali kalau berbicara masalah sepadan jurang. Itulah dia. Di daerah ini Delphi Beach itu ada Single Fin juga, terus ada juga yang ketiga, pertama Delphi Beach, kedua Single Fin, ketiga di Edge. Di Edge itu semua berada di jurang. Jadi sama dengan di dingin. Itulah dia. Situasinya sangat mencekam sekali. Sehingga apapun itu alasannya, saya lihat tadi ada PBG, ada tulisan PBG. Dari mana datangnya PBG? Itu ada proyek yang proyek Olaya namanya. Itu benar-benar tidak bisa tidak bisa ditolerir. Karena itu udah jelas berada di samping tebing. Kalau itu kita tolerir, itu nanti akan menjamur. Dalam hal ini daerah-daerah lain akan mengikuti. Makanya Perda 2 tahun 2003, kemudian dari Undang-Undang 26 2007 tentang tata ruang, itu Perda 2 tahun 2003 tentang RTRP Bali, itu kita betul-betul ketat. Lagi berbicara masa 100 tahun ke depan, makanya kami tidak akan memberikan toleransi kepada pihak-pihak terkait. Apapun itu alasannya, tetap tidak akan memberikan toleransi. Tetap kami akan rekomendasi bahwa itu ya harus agar tidak terjadi disparitas, perbedaan antara dingin dengan yang lain. Sehingga nantinya kami akan RDP, dalam itu tidak panjang pertanyaan lagi, ya kami harus bongkar aja itu. Tadi kan ada sempat di polis lain tuh, kenapa itu bisa terjadi aktivitas kembali? Yang proyek Olaya? Iya. Dulu katanya sempat ada polis lain itu dari Badung, tapi tadi kami lihat
apakah mungkin itu dianggap sudah layak, tapi dari kami sih dari mana layaknya kalau itu dianggap layak, atau itu mungkin jadi yang membuka bukan teman Satpol PP Badung lah, menurut feeling saya mungkin dari perusahaan itu sendiri. Nah, kalau dari Satpol PP sih kayaknya nggak mungkin. Nah, makanya kita agak aneh tadi. Konon katanya seperti Satpol PP lain, tadi kami lihat nggak ada kan, termasuk ada aktivitas tadi. Makanya kami berdiri di sana, kami memberikan argumen sama teman-teman wartawan, kalau bisa apalagi ini, aduh, ini luar biasa tuh pelanggarannya. Kalau masalah apa namanya tuh, sepadan tebing itu, sepadan jurang, sepadan tebing, itu sangat berbahaya sekali. Nah dari itu sekali lagi saya sampaikan apapun itu tanpa alasan apapun ya, kalau kita biarin ya menjamur lagi, nggak usah lah. Tidak ada istilah no excuse ya, tidak ada kata maaf untuk hal-hal semacam itu. Kalau temuan yang di bawah jembatan itu gimana? Nah itu temuan di bawah jembatan lucu lagi. Jadi begitu kita balik, kita temukan ada semacam pembongkaran pengerukan tebing itu di bawah jembatan. Itu kan ada sungai. Masa ini tebingnya dibabat, terus sungai dipersempit dari sekitar ada 50 meter, mungkin lebih sungainya itu jadi cuma sekitar 3-4 meter. Kasihan orang-orang yang tidak bisa ditolong dari lain. Tapi itu kan tidak ada pembangunan, dan anehnya lagi semua yang tidak hari ini tidak ada orangnya. Ya ownernya di mana, tapi saya sudah minta kepada Satpol PP Provinsi untuk mengecek keberadaan semua itu. Tapi Pak Kapolres Satpol PP Provinsi kan sudah menyiapkan tadi skema itu, apapun itu kalau bisa dalam minggu ini biar di store nama-namanya agar kita langsung mengadakan RDP. Ya segera mungkin ini. DPRD Bali menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan karena dapat memicu kerusakan lingkungan pesisir dan menjadi presiden buruk bagi kawasan lain di Bali. Pansus Trap DPRD Bali menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang RT/RW Bali 2023 sampai 2043. Khususnya perlindungan kawasan tebing dan pesisir. Sebagai tindak lanjut, Pansus berencana menggelar rapat dengar pendapat RDP sekaligus menyiapkan rekomendasi pembongkaran terhadap bangunan maupun proyek yang dinilai melanggar aturan tata ruang agar tidak terjadi disparitas antara kasus di Bingin dengan yang lain. Nanti kami akan RDP, tapi rekomendasinya jelas, harus dibongkar, ujarnya. Namun hingga tidak selesai dilakukan, tidak ada pihak pengelola usaha maupun penanggung jawab proyek yang hadir memberikan penjelasan terkait dugaan pengerukan tebing dan pengurukan aliran sungai di kawasan Suluban tersebut.